Cina gunakan rudal pembunuh kapal induk yang buat Indonesia gemetar ketakutan. 2、1、点火！点火！ Pemerintahan Joko Widodo boleh saja ingin mengembalikan pengaruh Indonesia di wilayah Natuna Utara. Namun, Cina kini punya senjata yang membuat kapten kapal induk raksasa Indonesia bergetar. Indonesia memiliki angkatan laut terbesar di dunia. Salah satu ujung tombaknya adalah kapal induk yang dilengkapi dengan belasan jet tempur dan dikawal oleh armada kapal-kapal tempur, kapal perusak, dan kapal penjelajah. Tidak hanya Indonesia. Negara lain seperti Inggris, India, dan Jepang juga memiliki kapal induk yang dikerahkan di area Natuna Utara dan Laut Cina Selatan. Dikepung dengan ancaman tersebut, Angkatan Laut Cina kini memiliki senjata pembunuh kapal induk. Yang dipasang di pesawat pengebom H-6, rudal yang dipasang di H-6 adalah bagian dari sistem pengebom orbit Cina, teknologi hipersonik yang membuat dunia sadar betapa majunya perkembangan sistem persenjata negeri Tiongkok. Xi'an H-6 milik Cina adalah evolusi dari Tupolev, Tu-16 Badger buatan Uni Soviet. Di tangan Cina, Badger dikembangkan dengan mesin dan kemampuan yang jauh lebih lengkap. Kapabilitas paling mengerikan dari H-6 adalah rudal balistik anti kapal mereka. Senjata berukuran raksasa ini adalah rudal berpeluncur udara terbesar di dunia. Saking besarnya, satu buah rudal harus digantungkan di bawah badan pesawat, karena sasaran utama rudal ini adalah kapal induk musuh. Banyak yang menamakan pembunuh kapal induk. Sebagai pengebom strategis, kapabilitas rudal ini unik. Teknologi hipersonik beserta roket penderang sepanjang 9 meter membuatnya sangat lincah, sehingga sulit ditembak jatuh, termasuk ketika berhadapan dengan peluru kendali. Bentuk rudal dalam fase terakhir belum diketahui publik, namun Cina terlihat beberapa kali memamerkan badan layang hipersonik di rudal berpeluncur darat DF-17. Kemungkinan besar setelah terpisah dari roket, rudal hipersonik ini disertai wahana yang membantunya menghantam target bergerak. Artinya lintasan rudal sulit ditebak, bahkan tanpa peledak sekalipun energi kinetik dari rudal sudah cukup kuat untuk menghancurkan kapal tempur. Banyak yang mengatakan bahwa rudal hipersonik ini mirip dengan Kinzhal milik Rusia. Sama-sama berpeluncur udara, Kinzhal memiliki jangkauan lebih dari 2000 km. Saat diluncurkan oleh MiG-31K, tekanan udara di depan rudal hipersonik menciptakan awan plasma yang menyerap frekuensi radio sehingga tidak terdeteksi radar. H-6 juga membawa rudal lain termasuk KD-63 yang bisa digunakan untuk pengeboman musuh di daratan dan mengebom kapal. Selain itu, ada peluru kendali di berpeluncur udara KD-20 untuk musuh di daratan yang menyerupai Tomahawk. Tidak hanya untuk menghantam musuh, H-6 juga memiliki teknologi pengintai, salah satunya adalah drone WZ-8 yang digantungkan di bawah badan pesawat. Jangkauan luas dari pesawat pengebom H-6 ini membuat kapal induk milik negara lain yang digerakkan di wilayah Indo-Pasifik tidak aman, apalagi saat ini Cina terus meningkatkan teknologi kapal induknya demi ambisi menguasai lautan. Cina dilaporkan memiliki senjata yang bisa jadi pembunuh kapal induk. Ini membuat dapat bersaing dengan berbagai negara besar dengan angkatan laut terbaik dunia, termasuk Indonesia. Indonesia diketahui memiliki kepala induk dengan belasan jet tempur serta dikawal armada kapal tempur, kapal perusak, dan kapal penjelajah. Hal itu bukan hanya dimiliki oleh Indonesia. Sejumlah negara lain juga punya kapal induk yang dikerahkan di area Laut Natuna Utara, seperti Inggris, India, dan Jepang. Sementara itu, Angkatan Laut Cina juga dibekali dengan senjata yang dipasang di pesawat pengebom H-6. Rudal tersebut adalah bagian dari sistem pengebom orbit Cina yang merupakan teknologi hipersonik. Xi'an H-6 merupakan evolusi Tupolev Tu-16 Badger yang merupakan buatan Uni Soviet. Senjata itu oleh Cina dikembangkan dengan mesin dan kemampuan yang lebih lengkap. Salah satu kapabilitasnya adalah rudal balistik anti-kapal. Ini merupakan senjata raksasa dan disebut sebagai rudal berpeluncur udara terbesar dunia. Dengan ukuran yang besar, satu rudal harus digantung di bawah badan pesawat. Kapabilitas rudal juga disebut unik sebagai alat peledak strategis. Teknologi hipersonik di dalamnya dan roket pendorong sepanjang 9 meter membuat rudal sangat lincah dan sulit ditembak jatuh, khususnya saat harus berhadapan dengan peluru kendali.
Hingga saat ini belum diketahui bentuk rudal fase terakhir, namun China telah beberapa kali memperlihatkan badan layang hipersonik di rudal berpeluncur darat DF-17. Kemungkinan setelah terpisah dari roket, rudal bersama wahana akan membantunya menghantam target bergerak yang berarti lintasannya sulit ditebak. Kabarnya energi kinetik rudal juga cukup kuat, menghancurkan kapal tempur bahkan tanpa peledak. Selain itu, Hanam juga memiliki teknologi pengintai, salah satunya adalah drone WZ-8 yang digantungkan di bawah badan pesawat. Kapal selam tanpa awak milik Cina kembali ditemukan di Laut Natuna Utara. Penemuan ini diyakini hanya sebagian kecil dari penyebaran drone yang dilakukan besar-besaran oleh Beijing. Dari laporan Naval News, citra satelit baru menunjukkan dua kapal selam tanpa awak ekstra besar Cina di pangkalan Angkatan Laut Senya di pulau kawasan Indonesia. Menurut laporan itu, 2 XLUUV tersebut sudah ada sepanjang waktu di pangkalan sejak kemarin lalu. Tapi baru terlihat sekarang, 2 XLUUV juga terlihat di dekat area penempatan kapal selam Cina. Menurut analis pertahanan HI, Sutton, XLUUV memiliki panjang sekitar 16 meter dan lebar 2 meter. Kendaraan tanpa awak ini mampu melakukan misi ISR. Selain itu, ukurannya yang lebih besar menghasilkan daya tahan laut yang lebih lama, yang memungkinkannya digunakan untuk operasi ofensif seperti penempatan ranjau perang anti kapal selam dan operasi khusus. Dalam artikelnya, Asia Times mencatat Laut Natuna Utara merupakan lingkungan operasi yang ideal untuk XLUUV karena fitur bawah lautnya yang tidak terpetakan dan dangkalnya membuat navigasi berbahaya bagi kombatan Angkatan Laut berawak. Laporan dari US Congressional Research Service pada kemarin menyebut terdapat potensi salah perhitungan dan eskalasi dengan kapal tak berawak. Kemungkinan setelah terpisah dari roket, rudal bersama wahana akan membantunya menghantam target bergerak yang berarti lintasannya sulit ditebak. Kabarnya energi kinetik rudal juga cukup kuat, menghancurkan kapal tempur bahkan tanpa peledak. Selain itu, Hanam juga memiliki teknologi pengintai, salah satunya adalah drone WZ-8 yang digantungkan di bawah badan pesawat. Kapal selam tanpa awak milik Cina kembali ditemukan di Laut Natuna Utara. Penemuan ini diyakini hanya sebagian kecil dari penyebaran drone yang dilakukan besar-besaran oleh Beijing. Dari laporan Naval News, citra satelit baru menunjukkan dua kapal selam tanpa awak ekstra besar Cina di pangkalan Angkatan Laut Senya di pulau kawasan Indonesia. Menurut laporan itu, 2 XLUUV tersebut sudah ada sepanjang waktu di pangkalan sejak kemarin lalu. Tapi baru terlihat sekarang, 2 XLUUV juga terlihat di dekat area penempatan kapal selam Cina. Menurut analis pertahanan HI, Sutton, XLUUV memiliki panjang sekitar 16 meter dan lebar 2 meter. Kendaraan tanpa awak ini mampu melakukan misi ISR. Selain itu, ukurannya yang lebih besar menghasilkan daya tahan laut yang lebih lama, yang memungkinkannya digunakan untuk operasi ofensif seperti penempatan ranjau perang anti kapal selam dan operasi khusus. Dalam artikelnya, Asia Times mencatat Laut Natuna Utara merupakan lingkungan operasi yang ideal untuk XLUUV karena fitur bawah lautnya yang tidak terpetakan dan dangkalnya membuat navigasi berbahaya bagi kombatan Angkatan Laut berawak. Laporan dari US Congressional Research Service pada kemarin menyebut terdapat potensi salah perhitungan dan eskalasi dengan kapal tak berawak.